إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين." Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman, dan ini adalah nikmat yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar, bukan hanya orang-orang yang beriman. Rasulullah adalah rahmat yang sangat besar, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, akan tetapi seluruh alam. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa mengatakan, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Sekiranya bapak kami ataukah ibu kami menjadi tebusan, maka kami rela untukmu ya Rasulullah. Abu Bakar terkadang mengatakan, "Bi abi anta ya Rasulullah." Saya rela bapak saya menjadi tebusanmu. Begitu berharga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar. Dan ini harus diketahui oleh orang-orang yang beriman, oleh semua umat Islam. Sebab Allah telah mengutus kepada kita orang yang paling mulia, yang menjelaskan, yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Al-Quran jika tidak dipahami dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan melenceng, pasti akan tersesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar, sebab padanya kesempurnaan iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, "la yu'minu ahadukum," tidak akan beriman di antara kalian, tidak akan sempurna imannya di antara kalian. Bahkan tidak ada iman di antara kalian, imannya dinafikan,
hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, bahkan seluruh manusia. Dia lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah nikmat yang sangat besar, sebab menjadi umatnya adalah jaminan surga, kecuali orang yang tidak mau. Menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi jaminan surga, kecuali orang yang tidak mau. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, semua umatku, yadkhulunal jannata illa man aba, semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang tidak ingin masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Kan tetapi siapa yang mendurhakaiku, yang tidak taat kepadaku, yang tidak menjalankan sunnahku, yang tidak menghargai syariat yang saya bawa, yang tidak membenarkan apa yang saya sampaikan kepadanya, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar. Dengan hanya mengikutinya, maka Allah akan mencintai kita. Kemudian Allah akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Mengikuti Nabi akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bayangkan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan cinta Allah dan akan menggugurkan dosa-dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, kita rela menjadikan orang yang kita cintai menjadi tebusan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar. Rasulullah adalah pembawa petunjuk yang sekiranya kita berjalan tanpanya, kita pasti akan tersesat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, begitu Imam Ahmad. Hadisnya Irbad ibnu Sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat yang sahabat mengatakan yang begitu sedih sampai meneteskan air mata. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira, bahwa sesungguhnya siapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat perbedaan, banyak perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berada di atas sunnahku, berada di atas jalan yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nikmat yang sangat besar, karena Nabi telah berjalan, ada orang, ada contoh, kita tinggal mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah diutus oleh Allah, yang telah berjalan di hadapan kita dan sudah pasti sampai, kita tinggal mengikut. Daripada kita mencari jalan yang lain selain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati. Dalam riwayat lain, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perbedaan pendapat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati, waspadai, hindari, tinggalkan
perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah. Fa innaha dhalalah. Karena sesungguhnya itu adalah kesesatan. Karena itu adalah kesesatan. Wa man yudrik atau man adraka, barang siapa yang mendapatkan salah seorang di antara kalian, fa alaihi bisunnati, maka hendaklah dia berada di atas jalanku, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah nikmat yang sangat besar, adalah contoh terbaik. Rasulullah adalah panutan terbaik bagi kita. Tidak ada panutan yang paling baik untuk kita ikuti melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah ada contoh, ada teladan, dan ini adalah nikmat. Nikmat yang sangat besar. Kita mudah dalam beramal karena ada contoh. Kita mudah dalam menjalankan agama ini karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan contoh yang bergerak, bahkan menyampaikan kepada kita tentang segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, segala sesuatu yang akan memasukkan kita ke dalam surga, dan segala sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kami rela semua apa yang kita cintai menjadi tebusan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iman. Tidak ada iman jika tidak ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi dilukai, maka orang-orang yang beriman pasti akan ikut terluka. Bagaimana tidak? Dia adalah orang yang sangat kita cintai. Maka apapun yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman pasti akan mengalaminya. Dan ini adalah da'bus shalihin, jalannya orang-orang yang saleh. Mereka akan mendapatkan ujian, mereka akan mendapatkan penderitaan karena membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat rasanya jika kita tidak membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dilecehkan. Walaupun itu akan memberikan mudarat kepada kita. Berat rasanya kita tidak membahas, memperdengarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dihina. Mana iman? Di mana sahabat Nabi SAW bergantian mereka selalu mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kami rela bapak kami, ibu kami menjadi tebusan bagimu. Bahkan kami rela menjadi tebusan bagimu. Sahabat memperjuangkan, merelakan hidupnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di barisan paling depan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dirasakan oleh sebagian ulama yang telah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedikit banyaknya akan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kami rela apapun yang kami miliki berupa hal-hal yang terbaik, kita rela menjadi semuanya menjadi tebusan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah nikmat yang sangat besar bagi orang-orang beriman dan rahmat bagi seluruh alam. Maka hendaklah kita bagi orang beriman untuk mengetahui sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh dunia harus kita perdengarkan tentang Nabi rahmat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari tentang Nabi SAW. Mengenal Nabi SAW adalah harus mengetahui tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mencintai Nabi SAW adalah dengan mengikutinya. Itu adalah cara yang terbaik. Bagaimana kita mengerahkan seluruh waktu, perkataan, perbuatan, bagaimana kita mengupayakan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta. Itulah cinta. Jika engkau merasa mencintai Rasulullah SAW, maka ikuti Nabi SAW. In kunta sadikan fi hubbihi la ata'tahu. Jika engkau jujur dalam mencintainya, pasti engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sebab orang yang mencintai terhadap yang dicintai, dia pasti akan mengikut, dia pasti akan taat kepadanya. Makanya di bulan ini yang orang anggap sebagai bulan Maulid, merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita seluruh bulan adalah bulan Maulid. Seluruh waktu adalah waktu Maulid. Sebab kita senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setahun sekali. Kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memperhatikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bukan setahun dalam sekali. Dan ini adalah hikmah yang sangat besar, di mana Allah tidak menampakkan dalam sejarah, dalam riwayat yang jelas, dalam pendapat yang jelas tentang tahun kelahiran Nabi SAW. Betul bahwa Nabi dilahirkan di tahun gajah, dan ini ijma' dinukil oleh sebagian ulama. Tapi kapan persisnya? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 10 tahun setelah tahun gajah, ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun setelah tahun gajah. Khilaf di antara ulama. Tentang bulannya khilaf dalam riwayat dan pendapat. Khilaf riwayat dan pendapat. Sebagian mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Safar, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab. Dan itu riwayat serta pendapat, dan semua riwayat ini adalah riwayat yang lemah dari sisi periwayatan ilmu hadis, ilmu periwayatan. Tentang tanggal, khilaf di antara ulama. Khilaf dalam pendapat dan khilaf dalam riwayat. Menyebutkan tanggal 8, menyebutkan tanggal 10, menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak tanggal yang disebutkan, dan semua riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Tidak benar diriwayatkan periwayatannya dalam ilmu hadis. Dan sekarang orang-orang yang menuliskan tentang sejarah mencantumkan tanggal 9 Rabiul Awal sebagai tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi semua sejarah, menyelisihi semua riwayat, menyelisihi semua pendapat terdahulu. Tidak ada yang menyebutkannya. Dan itu hanya melalui penghitungan ilmu falak yang dilakukan oleh salah seorang ahli falak Mesir yang namanya Mahmud Bahsha, yang meninggal tahun 1985. Itu menggunakan teori atau pendekatan tertentu, dan teori ini bisa saja dibantahkan teori-teori yang akan datang. Namanya teori, waktu ini bisa benar, selanjutnya bisa salah, digeser dengan teori yang lain. Hikmahnya bahwa Allah ingin agar kita merayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu, bukan setiap tahun. Banyaknya sahabat yang kita mengatakan kita rayakan sebagai cinta. Mana sahabat? Apakah sahabat Nabi tidak cinta kepada Nabi? Kenapa tidak pernah bertanya, ya Rasulullah tanggal berapa lahir? Ya Rasulullah bulan berapa kamu lahir? Sedangkan mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah ceritakan.
Alasan dia berpuasa pada hari. Masalah-masalah sepele ditanyakan. Sangat lengkap sejarah tentang Nabi SAW. Kenapa dilupakan tanggalnya? Bukankah ini adalah bagian inti dalam sejarah? Lahir dan wafat bagian inti dalam sejarah. Kan tetapi bukan bagian inti dalam mengikuti Nabi SAW. Sebab Rasulullah diutus untuk diikuti, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kita ikuti Nabi SAW dalam setiap waktu, dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk senantiasa mencontohi, mengikuti Nabi SAW. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.